Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya. Dan pada kesempatan ini kita masih melanjutkan mengambil pelajaran dan faedah dalam kitab Tauhid. Sekarang kita masuki satu bab, majaa firruqa wat tamaim. Bab terkait dengan ruqyah dan tamimah. Nah, insyaallah makna ruqyah dan tamimah secara lengkap akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Adapun pada kesempatan ini mu'alif menjelaskan tentang satu hadis Nabi SAW sebagai dalil yang pertama yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana ma'an Nabi SAW fi ba'di asfarihi. Bahwasanya beliau saat itu membersamai Nabi SAW dalam sebagian safar beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, dan Rasulullah mengutus ketika safarnya seorang utusan untuk diutus melaksanakan tugas tertentu. Apa tugasnya? Beliau wasiatkan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladah illa quti'an. Agar jangan engkau biarkan, jangan membiarkan di leher unta raqabah min ba'irin qiladah, ada kalung tertentu, baik terbuat dari watar atau qiladah secara umum, kalung secara umum di lehernya, illa qutiat, kecuali harus diputuskan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi SAW mengutus utusan dalam sebagian safar beliau dan agar melepaskan setiap kalung yang disimpan atau diikatkan di leher unta. Tentunya bukan kalung sembarangan kalung. Di situ kalung yang diharapkan oleh pemiliknya untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini termasuk kesyirikan. Nah, yaitu menjadikan kalung yang terikat di leher unta itu sebagai sebab untuk datangnya manfaat dan tertolaknya madarat. Atau bisa jadi sampai kepada syirik yang besar kalau berkeyakinan bahwasanya kalung itulah yang mendatangkan manfaat madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian banyak pelajaran. Di antaranya ikhwati fillah bahwasanya anna ta'liqal autar lidaf'il afat fi hukmit tamaim fit tahrim. Bahwasanya menggantungkan watar. Watar itu tali busur panah yang sudah tidak terpakai, nah, kemudian dianggap memiliki sesuatu keistimewaan, kemudian diikatkan di leher unta, nah, terbuat dari watar. Atau kalung secara umum dengan fungsi yang sama, yaitu untuk menolak madarat, menolak afat, kerusakan yang terjadi pada yang menimpa kepada pemilik unta atau unta itu sendiri. Maka ini adalah seperti hukum tamaim dalam keharamannya, yaitu memiliki hukum tahrim, haram karena merupakan kesyirikan yang bisa menjauhkan dan mendekatkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sana pun kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya setiap yang digantungkan, apapun juga yang digantungkan itu, digantungkan kepada sesuatu itu apapun juga, baik itu unta, kendaraan, ataupun manusia, anak kecil, rumah, ataupun toko dan sebagainya. Jenis yang digantungkannya, apapun juga yang digantungkan, dengan tujuan seperti ini, maka ini masuk dalam hukum at-tamaim atau hukum jimat-jimat, yang harus kita sebagai muslim meninggalkan perkara tersebut. Kemudian ikhwati fillah, di sini mengambil atau pelajaran yang bisa kita ambil izalatul munkar. Hendaknya kita meninggalkan atau menghilangkan kemungkaran.
yang tampak di hadapan kita, sehingga Rasulullah SAW mengutus seorang utusan khusus untuk melakukan perkara demikian. Karena ini dalam Islam bukan sesuatu yang kecil, walaupun sebagian menganggapnya sebagai perkara yang sepele. Kemudian ikhwati fillah, tablighun nas ma yasunu aqidatahu. Nah, pelajaran yang lain yang bisa kita ambil yaitu kita menyampaikan kepada manusia sesuatu yang bisa menjaga, bisa menjadikan penjagaan, benteng atas akidah mereka, atas keyakinan mereka, atas keimanan mereka. Jangan sampai tercampuri dengan beragam kesyirikan yang justru itu menjadi sesuatu yang menggugurkan dari kebaikan, dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Akhwati billah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Barakallahu fikum.